Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 47. Mengakhiri semua mimpi buruk. Sementara itu, di ruang interogasi, Andra tengah duduk di atas kursi. Seorang penyidik duduk di depannya sambil menatap tajam. Katakan, kenapa kau melakukan hal keji itu kepada Tina dan Joe? Penyidik berwajah tegas itu tampak geram. Ia sudah tidak tahan lagi menghadapi lelaki di depannya yang bersikap tidak kooperatif. Bukannya menjawab pertanyaan sang penyidik, Andra malah asyik menyulut rokok di tangannya. Santai saja Pak Polisi, Andra menghembuskan asap rokok ke udara, mengenai wajah pria di depannya. Jangan buang energi Anda. Beraninya kamu bersikap kurang ajar di depan seorang penyidik. Kamu mau dipenjara seumur hidup. Wajah sang penyidik tampak mengeras. Suaranya terdengar tidak sabar. Astaga Pak Polisi, tenang dulu. Apa Anda tidak mengenal saya? Saya adalah Andra Pangastu. Atasan Anda bahkan mengenal saya. Saya tahu Anda melakukan semua ini hanya demi kepentingan prosedur. Jadi sudahlah, tidak usah terlalu serius. Andra masih saja bersikap santai. Lelaki itu bahkan mengangkat kakinya ke atas meja. Apa maksudmu? Hah? Penyidik itu tampak kesal, wajahnya memerah. Turunkan kakimu selagi aku bicara baik-baik. Astaga, Anda masih saja tidak mengerti ya? Apa Anda bersikap begini karena tidak mendapatkan komisi dari atasan Anda? Tenang saja Pak, setelah saya bebas dari sini, saya akan mengirimkannya kepada Anda. Jadi santai saja, oke? Sebenarnya, siapa atasan yang kamu maksud? Hah, kenapa kamu selalu nyebutnya? Pak penyidik mengerutkan kening. Siapa lagi? Tentu saja Komisaris Agung Suyoto. Anda pasti mengenalnya kan? Andra tersenyum lebar, merasa puas setelah menyebutkan nama salah satu petinggi kepolisian. Bagaimana? Apa Anda sekarang menjadi takut? Tenang saja. Saya tidak akan mempermasalahkan sikap Anda kepada atasan Anda. Hahaha, tanpa sangka, pria di depan Andra malah tertawa terbahak-bahak. Oh ya, haruskah saya takut? Bukannya kau, apa kau tidak melihat berita? Komisaris Agung Suyoto yang kau banggakan itu saat ini telah dipecat secara tidak hormat. Dan akan menjalani persidangan atas kasus dugaan korupsi dan suap. Jadi, siapa lagi yang akan kau sebutkan? Kami akan dengan senang hati menangkapnya. Wajah Andra spontan berubah pias. Senyuman mengejeknya berubah menjadi wajah kaget.
Apa? Dipecat? Aku tidak mendapatkan informasi seperti itu. Jangan, jangan. Sial, mereka pasti sudah mengkhianatiku. Andra menggeram marah, merasa kesal mendapati kenyataan itu. Kenapa? Sekarang kau baru merasa takut. Kebetulan, aku sudah tidak tahan lagi dengan sikap sok jagoanmu itu. Penyidik itu bangkit dari kursinya. Postur badannya yang besar membuat Andra refleks menelan ludah. Tanpa memberikan kesempatan kepada Andra untuk menghindar, penyidik itu langsung mengangkat salah satu kaki Andra, membuat tubuh lelaki itu langsung terjerembab ke lantai. Ah, jerit Andra. Sang penyidik tak mempedulikan jeritan Andra. Dengan langkah cepat, ia kembali mendekati Andra, meraih kerah kemejanya dan mengangkat tubuh Andra tinggi-tinggi. Lalu, ia banting kuat tubuh Andra ke lantai. Brak. Ah, jeritan Andra semakin terdengar keras. Ia segera beringsut mundur. Pria yang berdiri di depannya terlihat begitu mengerikan. Pak, tenang dulu Pak, kita bisa bicarakan secara baik. Baik, Andra berkata memohon. Baik, cuy. Aku sudah terlalu sabar menghadapi penjahat sepertimu. Sekarang, giliran tinjuku yang berbicara. Buk, dengan gerakan secepat kilat, Pak penyidik menghantam wajah Andra dengan bogem mentah. Aku sudah muak dengan penjahat sepertimu. Penjahat yang merasa bisa mengakali hukum dengan harta. Aku benar kesal. Sang penyidik terus menghajar Andra habis-habisan. Tolong, aku akan mati. Tolong, Andra berusaha keras melindungi wajah dan tubuhnya. Tapi sia karena kekuatan sang penyidik benar berada di level yang berbeda. Sang penyidik kembali mengenakan kerah Andra, membanting tubuh lelaki itu menghantam tembok. Au, Pak, kumohon Pak, ampun Pak, saya akan memberikan apapun yang Bapak mau, berapapun uangnya, akan saya berikan sekarang juga. Andra berlutut sambil mengatupkan kedua tangannya, mencoba meminta belas kasihan. Penyidik itu tampak terdiam sejenak mendengarkan ucapan Andra. Iya Pak, saya benar akan memberikan berapapun yang Bapak minta. 100 juta, 200, tidak, 1 miliar. Akan saya berikan sekarang. Andra berdiri susah payah, mencoba mendekati pria berbadan besar itu. Tersenyum lebar, merasa memiliki kesempatan. Selama ini, ia memang terbiasa menyelesaikan masalah apapun dengan uang. Dan biasanya, tak ada satupun yang akan menolak uang. Ternyata penyidik ini juga lawan yang mudah. Ia sengaja menggertakku dulu supaya bisa mendapatkan sogokan. Dasar, semua polisi sama saja. Batin Andra di dalam hati. Setelah aku keluar dari sini, aku pastikan akan membunuh Tina dan Joe dengan tanganku sendiri.
1 miliar katamu, penyidik itu menatap Andra. Kamu serius? Tentu saja Pak, saya akan memberikannya sekarang juga, Andra mencoba meyakinkan. Baiklah, aku terima. Ucapan sang penyidik membuat Andra tersenyum lebar. Tapi, bayarkan tidak dengan uang. Apa, maksudnya Pak? Tapi dengan tinjuku bajingan, dalam sekejap, tinju penyidik kembali mendarat ke wajah Andra. Sontak, tubuh Andra sempoyongan. Beraninya kau mau menyuap penyidik. Hah, terima ini, tinjuan seharga 1 miliar. Penyidik itu terus menghantamkan bogem mentah ke wajah Andra berulang kali. Andra yang sudah tidak berdaya hanya bisa menerima tinjuan itu dengan pasrah. Hei, bukankah kita harus menghentikannya? Bagaimana kalau dia mati? Seorang polisi yang memperhatikan mereka dari balik kaca ruangan lain merasa khawatir. Tenang saja, masih belum mati kok. Kita masuk saja setelah 15 menit. Polisi lain malah menonton adegan itu sambil menyeruput kopinya santai. Sementara itu, Andra di dalam ruangan interogasi terus berteriak-teriak. Tolong, Arg. Tina merasakan tangan Joe yang dingin saat dia memapah suaminya yang masih lemah menuruni ranjang rumah sakit. Hari ini adalah minggu kedua mereka di rumah sakit setelah tragedi yang hampir merenggut nyawa mereka. Kabar baiknya, kondisi mereka semakin membaik setiap harinya. Jalannya pelan saja, Mas, Tina memperingatkan dengan lembut. Joe, dengan senyum tipis yang tak bisa menyembunyikan keletihannya, mengangguk dan merespons. Baik, sayang, Mas akan hati-hati. Dia menapakkan kaki ke lantai dingin dengan perlahan, dibantu oleh Tina yang setia di sampingnya. Mereka berjalan pelan menuju jendela kamar rumah sakit yang menghadap ke taman kecil di luar. Sinar matahari pagi yang hangat menembus kaca jendela, memberikan sedikit kehangatan dan kenyamanan setelah semua badai yang mereka lalui. Joe dan Tina menghentikan langkah mereka di dekat jendela, dan Tina membantu suaminya duduk di kursi yang disiapkan di sana. Ini lebih baik. Ya, Mas, bisa melihat pemandangan luar dan merasakan udara segar, kata Tina sambil menatap Joe penuh harap. Joe menatap keluar jendela, matanya tampak hidup kembali saat melihat hijaunya taman dan sinar matahari yang memancar. Iya, rasanya menyenangkan bisa melihat dunia di luar lagi. Mas merasa lebih hidup setiap kali melihat matahari pagi, jawabnya. Tina tersenyum, lalu duduk di samping Joe, menggenggam tangan suaminya erat-erat. Kita akan segera pulang, Mas. Dan setelah itu,
kita akan fokus untuk membangun kembali kehidupan kita. Aku yakin kita bisa melewati semua ini bersama. Joe menoleh, menatap dalam mata Tina yang penuh cinta. Kamu benar, sayang. Kita sudah melewati begitu banyak hal, dan kita akan terus berjalan bersama, seberapapun sulitnya. Mereka terdiam sejenak, menikmati kebersamaan dan kehangatan yang kini terasa semakin kuat di antara mereka. Di tengah keheningan itu, Tina menyandarkan kepalanya di bahu Joe, merasakan ketenangan yang telah lama dirindukannya. Mas, aku bersyukur kita masih diberi kesempatan kedua, untuk bisa bersama lagi, untuk menyambut anak kita nanti. Kata Tina dengan suara lembut, matanya berbinar saat memikirkan bayi yang sedang dikandungnya. Joe mengangguk, matanya berkaca-kaca. Mas juga, sayang, anak kita akan tumbuh di tengah keluarga yang penuh cinta, seperti yang selalu kita impikan. Tina tersenyum, merasakan getaran harapan yang kuat di dalam dirinya. Dan kita akan menjadi orang tua yang baik untuknya, Mas. Kita akan memberikan yang terbaik. Saat mereka sedang menikmati momen kebersamaan itu, pintu kamar terbuka, dan Papa masuk dengan ekspresi serius di wajahnya. Tina, Joe, panggilnya, mengalihkan perhatian mereka berdua. Persidangan pertama Andra akan dilangsungkan hari ini. Wajah Tina dan Joe berubah serius mendengar kabar dari Papa. Joe menatap Tina, mencari jawaban di dalam matanya yang masih tampak lelah namun tegas. Mereka tahu betapa pentingnya persidangan ini, terutama bagi Tina yang telah melewati begitu banyak penderitaan akibat perbuatan Andra. Apakah kamu ingin datang ke persidangan, Dek? Tanya Joe dengan nada hati-hati, khawatir akan kesehatan dan mental sang istri. Tina menghela napas dalam, lalu mengangguk. Iya, aku harus ada di sana, Mas. Ini bukan hanya soal keadilan untuk kita, tapi juga untuk memastikan bahwa Andra tidak akan pernah bisa mengganggu kita lagi. Joe memahami betapa pentingnya ini bagi Tina, meski masih khawatir akan kondisi istrinya. Dia tahu bahwa menghadiri persidangan adalah bagian dari proses penyembuhan mereka, baik secara fisik maupun emosional. Kami akan mendukungmu, sayang, Papa menempatkan tangan di bahu Tina dan Joe. Kita semua akan ada di sana. Ini adalah langkah terakhir untuk mengakhiri semua mimpi buruk ini. Tina tersenyum tipis, meski terlihat sedikit tegang. Terima kasih, Pa. Dengan kalian semua di sana, aku merasa lebih kuat. Beberapa jam kemudian, mereka siap untuk meninggalkan rumah sakit. Dokter telah memberi izin kepada mereka untuk menghadiri persidangan,
asalkan dia tetap beristirahat dan tidak memaksakan diri. Dengan dukungan penuh dari keluarga, mereka menuju gedung pengadilan, tempat di mana keadilan akan ditegakkan. Di dalam ruang sidang, suasana tegang menyelimuti semua orang. Andra, dengan wajah tanpa ekspresi, duduk di kursi terdakwa, diapit oleh para pengacaranya. Begitu Joe dan Tina masuk, Andra melirik mereka sekilas, namun tidak ada tanda penyesalan di wajahnya. Sebaliknya, tatapan Andra dingin dan penuh dendam, seolah masih menyimpan kebencian yang mendalam. Persidangan dimulai dengan pembacaan dakwaan. Tuduhan terhadap Andra mencakup percobaan pembunuhan, penjebakan, dan berbagai tindakan kriminal lainnya yang hampir menghancurkan kehidupan Tina dan Joe. Para saksi dipanggil satu persatu, memberikan kesaksian yang memperkuat kasus terhadap Andra. Tina menggenggam tangan Joe erat sepanjang persidangan. Setiap kali kesaksian diberikan, terutama yang mengingatkan pada malam mengerikan di penginapan, hati Tina berdegup kencang. Tapi kehadiran Joe di sisinya memberikan kekuatan yang ia butuhkan untuk tetap tegar. Ketika tiba saatnya bagi Tina untuk memberikan kesaksian, dia berdiri dengan mantap, meski tubuhnya masih terlihat lemah. Dia menceritakan dengan detail semua yang terjadi, dari awal peristiwa hingga momen di mana dia dan Joe akhirnya diselamatkan. Katanya kuat dan penuh keyakinan, menggambarkan rasa sakit dan trauma yang mereka alami. Tina tidak hanya berbicara tentang rasa sakit fisik, tetapi juga tentang ketakutan yang mencekam mereka selama malam panjang di rumah sakit. Berpikir bahwa mungkin Andra masih berkeliaran di luar sana, siap untuk menyerang lagi. Namun, meskipun penuh dengan trauma, Tina berbicara dengan ketenangan yang luar biasa. Menunjukkan keberanian dan tekad untuk memastikan bahwa Andra tidak akan bisa melukai mereka lagi. Saat Tina selesai berbicara, ada keheningan sejenak di ruang sidang. Semua mata tertuju pada Andra, yang masih duduk diam tanpa reaksi. Hakim kemudian berbicara, menjelaskan bahwa kasus ini terlalu jelas untuk dibantah. Bukti yang diajukan sangat kuat, dan kesaksian para saksi, termasuk Tina, menambah bobot terhadap dakwaan. Bersambung.